Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muti Alda dengan NIM 2101686 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi kelengkapan tugas dari mata kuliah keterampilan berbicara dengan Ibu dosen pengampu Ibu Ena Noveria MPD. Pada tugas mata kuliah kali ini adalah tentang bercerita. Saya akan bercerita tentang kisah bunga kemuni. Kisah bunga kemuni. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adiknya bernama Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Klono, Putri Orange, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenal mereka dari jauh, meskipun kecantikan mereka hampir sama. Si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda dari kakak-kakaknya. Ia ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan sang inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jamon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. Semua anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka, tetapi tidak dengan Putri Kemuni. Ia berpikir sejenak. Ia lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakaknya tertawa dan mencemooh. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan oleh-oleh untukmu, kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan menaati keinginannya, sehingga Putri Kuning tak tega melihatnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan membersihkan taman tempat kesayangan ayahnya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah dari kakak-kakak. Ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengaku saja, kata Putri Kuning dengan marah. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning, namun tak kunjung ditemukan. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut kepada ayahnya. Kan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu.
Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku putri hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu, sahut putri kuning mendengarnya. Putri hijau pun marah. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari sang ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata kakak-kakak putri kuning. Tak lama kemudian putri kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkap dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan putri kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru putri jingga. Mereka beramai-ramai menguburnya di taman istana. Mereka ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkan lagi. Sewaktu raja mencari putri kuning, tak ada yang tahu kemana putri kuning pergi. Raja sangat marah. Hai para pengawal, cari dan temukan putri kuning, teriaknya. Tentu saja tak ada yang menemukannya. Raja sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk, katanya. Biarlah anak-anakku kirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Lalu sang raja pun mengirimkan 9 putrinya untuk belajar ke luar negeri. Raja sudah memikirkan putri kuning yang hilang tak bekas. Raja sangat sedih. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur putri kuning. Sang raja pun heran melihatnya. Tanaman apakah itu? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat, berkilau bagai kalung batu hijau. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning, kata raja. Baiklah, akan kuberi nama ia Kemuning, kata raja dengan senang. Sejak saat itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bunga kemuning yang tumbuh tersebut banyak memberikan manfaat. Setelah mati pun, putri kuning masih memberikan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan cerita saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.